Kita gas dan rem dan go! Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ketika kita memiliki brand premium, pastinya kita menginginkan kenyamanan, kemewahan, build quality yang bagus, dan juga brand prestige yang diemban dari mobil premium tersebut. Namun ada beberapa hal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan keempat poin tadi, yaitu adalah pastinya brand premium tidak se-reliable mobil biasa, tidak se-durable mobil umum lainnya, dan juga after sales-nya juga tidak sebaik mobil umum lainnya, dan juga resale value-nya pastinya tidak sebaik mobil umum pada biasanya. Tapi bagaimana jika ada sebuah brand premium yang mampu menggabungkan kebaikan dan juga kelemahan dari sebuah mobil prestige, sebuah mobil premium, dijadikan satu dan ditemukan titik tengahnya, yang mana membuat konsumen menjadi semakin tertarik lagi untuk memiliki mobil premium. Yes, brand itu adalah Lexus. Lexus adalah brand premium asal Jepang yang mana merupakan versi premium dari Toyota. Ya, Toyota yang memang selalu terkenal dengan durability-nya, reliability-nya, after sales-nya, dan juga resale value-nya, pastinya mampu membuat Lexus ini juga memiliki 4 aspek yang sama yang mana menjadi kelemahan brand premium lainnya. Dan sudah bersama kami adalah Lexus RX yang mana mobil Lexus paling favorite di Indonesia. Oke, langsung aja kami bahas apa yang membuat mobil ini menjadi mobil yang sangat favorite untuk konsumen di Indonesia. This is it, Lexus RX 200T. Oke, kami akan jelaskan kenapa Lexus RX ini menjadi mobil yang bisa dibilang paling favorite di antara line-up Lexus lainnya. Karena Lexus RX ini secara populasi dia adalah yang paling banyak, dan juga dia juga memiliki resale value yang sangat baik. Bayangkan saja, mobil Lexus RX yang pertama kali keluar di 2015-2016an masih memiliki rentan harga di 800 hingga 900 jutaan. Mobil yang di kelas yang sama dari brand premium misalnya asal Eropa biasanya sudah didepresiasi, harganya sudah di bawah 700 jutaan. Let's say mobil yang sama dengan di kelas yang sama yaitu BMW X5 saja sudah di angka 600 jutaan, 500, 600 sampai 700 sudah paling bagus, sudah paling mahal. GLE dengan tahun yang sama juga memiliki harga yang sama di 600 hingga 700 juta. Audi Q7 di tahun generasi yang sama sudah di 800 jutaan. Padahal dia lebih bagus dan harga awalnya juga jauh lebih mahal daripada mobil ini. Tapi Lexus RX, dia masih tetap bertahan di 800 hingga 900 jutaan, bahkan masih ada yang 1 miliar. Luar biasa sekali bukan? Kenapa bisa sepopuler itu? Oke, langsung saja kami jelaskan beberapa aspek saja, mulai dari desainnya. Yang membuat mobil ini makin desirable lagi untuk dimiliki di antara lineup Lexus lainnya adalah desainnya. Kita lihat aja dari depan sini. Splendor Grille dari Lexus ini padahal sudah ada sejak tahun 2016, 2015-2016an. Tapi kalau kalian lihat sampai sekarang, lihat tongkrongannya luar biasa sekali. Lexus benar-benar membayar dengan sangat baik desainernya supaya menghasilkan desain yang tetap futuristik, tetap bagus, namun tetap timeless, dan juga tetap memiliki tongkrongan yang sangat luar biasa bagus. Stance-nya kalau kalian lihat di sini, luar biasa sekali. Kami ketika mengendarai mobil ini dan turun dari mobil selama pengetesan, benar-benar orang tuh langsung tertegun ketika melihat mobil ini. Secara desainnya, Splendor Grille-nya benar-benar tajam sekali. Even di tahun 2021 ini sudah
5 tahun dari desain pertama kali ini meluncur, ia masih tetap terlihat tidak outdated dibandingkan dengan mobil-mobil yang juga baru meluncur di tahun 2021. Ia masih tetap bagus, masih sangat bagus sekali. No wonder yang di facelift-nya memang ini masih hanya mendapatkan perubahan pada bagian fog lamp-nya saja, jadi di bagian sini dan jadi kotak memanjang. Kalau sekarang nih masih begini, bentuknya bagus. Jujur, tapi kami malah lebih suka yang generasi pre-facelift ini secara desain depan sini. Tapi memang perbedaannya memang tidak terlalu signifikan sih. Dan di bagian grillnya dia menggunakan honeycomb berwarna hitam gini karena ini adalah versi yang importir umum, yang dimasukkan oleh importir umum. Kalau yang versi ATPM di 2016 itu, ia masuk dalam format luxury line. Yang luxury line itu dia menggunakan slate panjang gini yang lurus gini berwarna silver. Silvernya juga agak doff gitu, berwarna silver. Chrome-nya jadi sedikit lebih overdone. Sedangkan karena dia yang versi importir umum, dia masuk sebagai varian F-Sport. F-Sport itu seperti di Audi atau di Mercy atau di BMW itu kayak si Audi di S-Line, Mercy itu AMG Line, atau kalau di BMW itu di M-Sportnya. Jadi dia versi yang lebih sportinya, jauh lebih bagus, nggak over chrome. Menurut kami secara desain dari depan sini yang varian F-Sport jauh lebih menarik sih. Jadi menambah kesan sportinya dan tongkrongannya juga dapat terus. Bagaimana soal desain sampingnya? Yuk kita lihat. Lanjut pada bagian samping, di samping juga sama, stance-nya bagus banget. Kalian lihat ya, desainnya Lexus tuh bagus banget, tajam-tajam banget. Ini padahal desain tahun 2015-an yang artinya udah 6 tahun. Tapi dia tidak terlalu terasa outdated. Memang sudah seharusnya Lexus sudah memberikan generasi terbaru untuk si RX ini karena memang dia sudah cukup berumur ya. Tapi nggak apa-apa, karena mengingat desainnya ini masih sangat dicintai oleh konsumen di Indonesia. Karena Lexus RX ini populasinya sangat banyak sekali. Kita lihat nih, cakep sekali desain chrome-nya nih melintang dari samping ini hingga ke belakang. Bagus sekali, dan garis-garis bodinya ya, tajam sekali, bagus gitu, nggak overdone, nggak overkill, tapi pas. Jadi dia tetap timeless, terlihat dari sini. Yang bagusnya lagi, karena dia varian F-Sport, seperti yang ada di emblemnya ini, dia jadi menggunakan velg yang menggunakan warna yang sedikit berbeda. Kalau yang di varian luxury, dia pakai warna gading ke silver-silveran yang masih terang. Kalau dia lebih ke gun polish metal, jadi lebih sporty dilihat di sini. Konfigurasi bannya sendiri di 23555 R20, depan belakang sama, dan sudah menggunakan ban Bridgestone Dweller yang nilai gripnya AA. Jadi ini bagus sekali. Jadi selain dia sudah berpenggerak 4 roda, dia juga sudah memiliki grip yang cukup baik. Jadi meningkatkan performa dan juga handling dari mobil ini. Bagus banget. Overall desainnya sangat bagus sekali, fiturnya juga dia sudah disematkan keyless entry dan juga sudah ada auto folding pada bagian spionnya. Nah, kita lihat pada bagian belakang. Oke, sebelum kami bahas bagian belakang, kami sedikit mau berterima kasih kepada AutoHai yang sudah meminjamkan kami Lexus RX 200T F-Sport ini. Karena memang kami belum mendapatkan akses untuk Lexus, tapi AutoHai sudah memberikan pinjaman mobil ini. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk memiliki Lexus RX ini, Lexus yang paling populer dan juga memiliki resale value yang masih sangat baik ini, kalian bisa datang ke dealer AutoHai atau simply meng-google AutoHai aja, kalian bisa diarahkan ke Instagramnya AutoHai, atau nanti ada langsung PIC, kontak-kontak dari salesnya, jadi kalian bisa langsung membeli Lexus yang paling desirable ini. Ini bagus banget. Nah, kalian lihat aja, desain belakangnya aja bagus sekali. Dia padahal tahun 2015. Lagi-lagi di belakang sini masih belum terlihat outdated-nya. Bagus sekali. Khusus untuk mobil ini tahun 2016, launching tahun 2016. Dan dia menggunakan varian F-Sport, bagus. Ini kita lihat ya, bagus banget, lampunya masih tajam dan lampunya sendiri semuanya sudah LED. Dan sama di depan, dia sennya juga sudah running lights gitu. Jadi kalau kita sen kanan, dia bergerak ke kanan, sen kiri bergerak ke kiri. Bagus, dan ini sudah ada emblem F-Sport sini karena dia varian F-Sport dan juga RX 200T-nya, bagus. Di bawah dia juga sudah menggunakan aksen knalpot asli, tidak seperti rivalnya dari Eropa yang premium juga sudah menggunakan aksen knalpot palsu. Di sini masih asli, bagus sekali. Tapi ada yang mau kami sayangkan di bagian belakang sini, yaitu adalah bagasinya. Oke, dia juga sudah disematkan power back door, jadi canggih, premium. Tapi, mengingat kelas Lexus RX ini adalah lawannya dari BMW X5, GLE, atau Q7, kalau setara dengan di varian di Eropanya ya. Tapi, kalau melihat bagasinya,
bagasinya hanya memiliki kapasitas 600 liter. Yang artinya dia terkecil di kelasnya. Memang kesannya mau kalau secara figur 600 liter itu besar, tapi bentuk dari bagasinya karena dia roof line-nya itu juga pipih dan juga floor line-nya ini juga terlalu tinggi, terlalu naik sekali. Kalian kalau mau membawa barang-barang yang cukup tinggi, naik ke atas gini, ini akan sangat menyulitkan sekali. Dan juga ditambah lagi dari bawah ke sini ke atas ini juga lumayan cukup tinggi sehingga membuat untuk memasukkan barang juga cukup sulit. Tapi minimal secara konfigurasi bagasi dia masih cukup oke lah, masih cukup besar. Tapi ya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya dari Jerman, dia tidak praktikal sama sekali. Karena rivalnya dari Jerman saja semuanya sekarang sudah memiliki option 7-seater. Walaupun ini ada pernah juga yang 7-seater tapi kurang laris di Indonesia. Tapi ini dengan format yang seperti ini yang short wheelbase-nya terlihat ini ya kurang praktikal dibandingkan dengan rival-rivalnya asal Jerman. Lanjut pada bagian kabinnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Udah di like, udah di follow, udah subscribe? Thank you. Kita lanjutkan reviewnya kali ini. Oke, di belakang sini, kabin belakangnya ini benar-benar masih terlihat ya sekali. Dia premium, memang naik sekali dibandingkan dengan versi Toyotanya. Lexus RX sendiri sudah jadi rahasia umum ya, bahwa dulu sempat sharing basis dengan Toyota Harrier, tapi memang selalu ketika Lexus merebadge versi Toyotanya, pasti kualitas kabinnya, kualitas desainnya, dan juga kualitas dari mobilnya dinaikkan beberapa level dibandingkan dengan versi Toyotanya, termasuk di mobil ini. Kalau kita lihat ya, desain door trimnya saja dia sudah full kulit, sudah dilapisi dengan bahan-bahan soft touch sini, tapi memang pada bagian bawah sini masih didominasi dengan plastik-plastik keras, tapi minimal jok di belakang sini kulitnya juga sudah sangat premium. Apalagi dia sudah yang varian F Sport ini mendapatkan opsi leather yang berwarna merah marun ini. Jadi terasa sekali, sportinya dapat, mewahnya dapat juga. Di belakang sini dia sudah mendapatkan sunshade juga untuk meningkatkan kemewahan. Armrest yang cukup premium ini, terasa sangat premium sekali. Pembukanya premium, rasanya juga tebal, bahannya juga bagus, dan sudah ada dual cup holder dan sudah ada satu kantong lagi untuk menyimpan misalnya HP kalian di sini, bisa di sini, bagus. Jadi ini terasa sangat premium belakang sini. Dan yang menambah kesan premium lagi adalah panoramic sunroofnya yang sangat besar hingga ke belakang sini. Jadi walaupun mobil ini tuh dimensinya besar sekali, tapi karena dia memang lantainya sedikit naik, terus juga desainnya juga agak landai, jadi memang di belakang sini secara kabin memang agak sempit. Tapi dengan berkat ada bentuknya panoramic sunroof ini, dia jadi terasa lega lagi. Dan dia karena memang bentuknya dia juga panjang secara dimensi, legroom di sini bukan jadi masalah. Tinggi gue 175 cm, gue masih mendapatkan sekitar 12 jari legroom. Jadi ini panjang sekali, dan tambah lagi untuk kursinya sendiri sudah bisa recline yang cukup banyak. Nah tuh, ya cukup rebah sekali ya, ini nikmat sekali sih. Ya, dan di belakang sini dia juga sudah dimatkan 12-volt socket. Tapi memang karena dia varian F Sport bukan yang luxury, dia tidak mendapatkan opsi layar di bagian belakang, layar entertainment di bagian belakang dia belum dapat, yang varian F Sport belum dapat. Tapi ada yang bagus nanti ketika pada bagian depan. Lanjut kabin depan. Nah, ada satu fitur yang memang harusnya sudah wajib di mobil-mobil premium ya. Kita nyalakan. Ya, dia sudah easy access dan juga easy entry. Jadi, ketika kita matikan mobil dan membuka pintu bagian kanan sini, tuh, dia langsung memundurkan kursi joknya dan juga menaikkan setirnya. Itu semua karena memang pengaturan setirnya dan juga pengaturan kursinya sudah full elektrik. Ya, terasa sangat premium lah. Dan juga pengaturan kursinya dia juga sudah elektrik dan sudah ada 3 memory seat, tapi hanya untuk bagian pengemudi saja. Oke, secara layout desain dashboard dia ya cukup bagus ya. Dia tajam belokannya, dan juga desain dashboard itu kayak desainnya memanjang gitu. Karena memang kacanya itu cukup landai, jadi membuat dashboardnya jadi bisa sangat panjang sekali ke depan. Jadi ya kesannya mobil ini tuh kayak panjang sekali dan lega sekali. Jadi kalau ketika kita duduk di dalam tuh rasanya, wah ini mobil yang
lebih berkelas nih, kayak mobil yang gede nih gitu. Jadi memang secara desain bagus. Dan juga dia sudah disematkan jam yang seperti kayak di Mercedes-Benz ya. Jadi dia kayak ada jam analog di sini dan kita juga bisa atur pengaturan jamnya. Sudah ada pengaturan audio yang cukup lengkap, sudah bisa USB, aux, Bluetooth. Tapi memang karena ini varian F Sport, dia mendapatkan layar yang sedikit lebih kecil dibandingkan yang luxury. Sudah bisa USB, aux, Bluetooth, dan suaranya juga sudah cukup lumayan walaupun dia belum yang opsi sound system yang premium dari Mark Levinson, tapi masih cukup oke. Dan justru kalau yang layar yang sedikit lebih kecil ini pengaturannya lebih mudah. Dia masih pakai rotary wheel gitu. Sedangkan kalau yang versi yang lebih tinggi RX 300 atau yang RX 200 yang versi luxury, dia pakai kayak kursor gitu. Itu kami sering menemukan kesulitan untuk mengatur yang itu, dan banyak juga reviewer mengakui bahwa yang versi itu cukup sulit untuk mengatur layar entertainmentnya. Oke, desain dashboardnya bagus, kalian nggak bisa deny. Dan juga yang yang bagus lagi varian F Sport dibandingkan dengan varian luxury adalah dia sudah mendapatkan layar speedometer yang digital. Jadi bagus sekali. Satu-satunya analog adalah temperatur dan juga indikator bensin saja. Sisanya semuanya MID-nya sebelah kiri ini sudah digital, sudah bisa menampilkan banyak macam fuel consumption, range, dan juga average speed, semuanya eco indicator, semuanya sudah ada, sudah bisa menampilkan media, menampilkan cruise controlnya, idling start stopnya, dan juga banyak pengaturan lainnya seperti misalnya park assist-nya, semuanya pengaturan bisa diatur dari sini. Dan juga di tengahnya ini sudah ada speedometer yang bisa berubah warna ketika kita rubah misalnya pada mode sport seperti ini, dan mode sport plus juga berubah. Jadi ya bagus lah, minimal ada layar gini, minimal ada layar seperti ini. Karena pada yang versi luxury malah bentuknya cuma analog saja dengan MID di tengahnya. Oke, secara desain layout dashboard dia bagus. Dia ya well built lah, quality yang bisa dilihat well built. Tapi ada beberapa hal yang ingin kami notice di sini. Yaitu adalah sebenarnya secara kualitas dia belum sebaik pabrikan asal Eropa lainnya. Dia masih banyak plastik keras di sini. Ini plastik keras saja masih bisa tersentuh pada bagian yang masih cukup tinggi, masih di atas ini. Biasanya Eropa tuh sudah menyembunyikan yang bagian bawah yang tidak tersentuh gitu. Di sini, di atas ini saja sudah ada plastik keras. Tapi overall, dia ya dibandingkan dengan mobil Jepang pada umumnya, dia masih terasa jauh lebih premium. Kita lihat pada bagian mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Dibandingkan dengan Lexus RX yang generasi sebelumnya, dia sekarang sudah tidak lagi menggunakan mesin 3500 cc V6 yang besar-besar. Dia sudah mengikuti tren downsizing, yang mana dia artinya sekarang sudah menggunakan mesin 2000 cc turbo dengan tenaga 234 horsepower dan torsinya di 350 Nm. Tenaga itu dialirkan ke 4 rodanya. Yes, karena ini varian yang sudah 4x4, jadi memang sudah all-wheel drive bagus, jadi memang dia proper SUV ya. Nah, bagaimana rasa dari mesinnya dan bagaimana brand Jepang premium ini jika dibandingkan dengan brand premium Eropa lainnya? Karena jujur ini adalah Lexus pertama yang pernah kami review, dan selama ini kami sudah mereview berbagai macam brand Jerman yang premium, yang artinya kami belum pernah merasakan brand premium asal Jepang. Nah, apakah brand Jepang memiliki rasa yang berbeda, memiliki karakter yang tersendiri berbeda, atau memang brand premium harus mengikuti standar yang sudah ada? Yuk kita coba. Oke, merasakan rasa berkendara dari Lexus ini lagi. Bisa kita bilang bahwa mobil ini memiliki set suspensi yang memang nyaman sekali. Tidak seperti Eropa yang biasanya SUV yang besar seperti ini biasanya ada yang cenderung lebih keras. Ini nyaman sekali, lihat speed bump seperti ini. Kalian lihat di kamera, nah tidak ada bergetar sama sekali. Mobil ini seperti memiliki set suspensi yang sangat baik dan juga mampu meredam speed bumps atau jalanan tidak rata dengan sangat baik. Dan guncangan di dalam mobil juga teredam sangat baik. Tapi memang sama seperti pada kami bilang pada interiornya dan juga beberapa hal aspek lainnya, dia mewah, dia nyaman. Untuk urusan suspensi dia nyaman, dan semewah juga interiornya, rasa berkendaranya mewah memang dibandingkan dengan mobil Jepang lainnya. Tapi memang rasa premium, standar premium benchmark yang sudah dibuat oleh pabrikan asal Eropa, asal Jerman terutama, yang memang sudah jadi standar benchmark untuk mobil premium,
itu tidak ada di mobil ini. Di satu sisi bagus, di satu sisi memang jelek. Satu sisi bagus adalah bagusnya mobil ini artinya dia tidak mau ikut-ikutan dengan pabrikan asal Eropa. Dia memiliki karakter yang berbeda tersendiri, tapi memang kelemahannya dia tidak terasa sepremium mobil Eropa lainnya. Dan juga kita gas gini, raukan mesin Jepangnya itu juga masih sangat terasa. Jadi memang nih ya nggak bisa deny, ini masih mobil Jepang. Memang bukan yang seperti Toyota yang low quality seperti misalnya Avanza, Innova, Fortuner. Itu yang memang rasanya juga memang sangat kurang menyenangkan. Dia mungkin lebih ke arah Toyota yang sudah lebih premium, misalnya seperti Corolla Altis, terus misalnya seperti Toyota Camry. Itu rasanya sudah seperti itu, rasa raungan mesinnya, rasa bandingan suspensinya, touch yang kita rasakan nih ketika kita berjalan seperti ini, rasa kursinya itu lebih ke arah Camry lah. Jadi memang ya sudah bagus, tapi memang bukan yang karakternya mirip dengan Eropa. Memang ini bagus untuk beberapa orang yang sangat mencintai dengan karakter Jepang, tapi memang kurang bagus untuk orang yang biasa sudah merasakan mobil premium Eropa. Kalau kami pribadi, kami memang lebih cenderung ke mobil premium Eropa, tapi ini bukan preference kami. Kami bilang bahwa ini sangat baik untuk ukuran mobil yang memiliki karakter mobil Jepang. Ada satu hal yang sangat advantage sekali dibandingkan dengan mobil Eropa, yaitu adalah set suspensinya yang sangat durable. Yes, mobil ini kenapa masih sangat favorite sekali di kalangan orang yang mencari brand premium, tapi dan belinya Lexus bukan Eropa lainnya, misalnya BMW, Mercy atau Audi, itu karena mobil ini sangat reliable. Brand-brand asal Eropa dipakai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pastinya sudah banyak PR-nya. Sedangkan Lexus RX ini hampir tidak terlalu terasa. Mobil ini saja mobil tahun 2016, tapi set suspensinya, set kaki-kakinya hampir tidak ada rasa geluduk-geluduk lah atau steering rack yang sudah kena. Ini masih feels like new. Bener-bener rasanya masih seperti mobil baru yang keluar fresh dari dealer. Itulah kenapa memang kehebatan Toyota meracik sebuah mobil ini. Dia tidak mau terasa karakternya seperti Eropa sekali, tapi yang penting tetap cukup mewah dan ditambahkan aspek-aspek kelebihan dari Toyota di Lexus ini seperti reliability, durability, after sales, dan juga resale value nanti akan mengikuti setelah 3 value tadi sudah ada di mobil ini. Jadi itulah kenapa Lexus RX ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan juga berbicara soal mesinnya memang tadi kami juga bilang bahwa kalau kami gas gini, tuh raungan awal tuh kayak raungan awalnya mobil-mobil Jepang yang gitu ya. Kalau mobil Eropa kan kayak lebih basi, lebih nggak cempreng suaranya, lebih premium rasanya, bau suaranya dan juga feel-nya itu juga jauh lebih premium mobil Eropa memang. Tapi pikirkan ini, bayangkan mobil Eropa sekali benerin mesinnya saja sudah berapa. Toyota dia tidak mau membuat mesin yang complicated, tidak mau membuat mesin yang ribet, membuat mesin yang sesimpel mesin Toyota lainnya, tapi minimal dia tetap durable, reliable, dan juga mudah dibetulkan. Itu kenapa memang lagi-lagi itu juga menaikkan lagi nilai resale value dari mobil ini, dan juga membuat mobil ini sangat favorite sekali untuk di kalangan orang Indonesia. Tapi memang untuk urusan efisiensi, mobil ini bukan yang terbaik di kelasnya. Dia walaupun bukan mesin yang besar seperti RX yang generasi sebelumnya yang masih menggunakan mesin 3500 cc, tapi dia memang tidak mampu mencatatkan angka efisiensi yang sangat baik. Dalam kota saja kami terbaik hanya mampu di 9,2 km per liter, padahal mobil ini sudah memiliki eco mode, eco indicator, dan juga idling start stop. Tapi memang itu tidak terlalu membantu tingkat efisiensi dari mobil ini. Dan untuk rute luar kota, meski dia sudah ada cruise control dan juga di kecepatan 100 km per jam masih di bawah 2000 rpm, tapi tetap mentok-mentok kami hanya bisa mencatatkan angka 14,6 km per liter. Menjadi brand premium, pastinya sang pemilik akan juga sering dikemudikan oleh jasa pengemudi. Nah, pastinya juga akan sering merasakan duduk di belakang sini. Rasa duduknya itu memang ya, kayak duduk memang rasanya tuh di kursinya, kursi kulit-kulitnya itu memang rasa-rasanya kulit Camry seperti tadi kami sudah bilang. Dia
kulit yang lebih licin dibandingkan kulitnya Eropa yang memang lebih keset gitu ya. Ini kayak lebih licin, dan juga memang bagusnya dia di bagian door trim terasa lebih soft, lebih empuk. Tapi memang untuk beberapa hal kita jadi sering merasakan tulangnya, dan kalau ketika kita merasakan speed bumps, ini enak sih, nyaman sih. Memang Lexus terkenal dengan kenyamanannya, dan juga bahkan dulu iklan Lexus LS pertama yang di Amerika ya, yang dia narok gelas dan dia di dyno gitu, dia gelasnya nggak ada yang jatuh. Ya memang Lexus sangat mengedepankan soal kenyamanan. Tapi memang di belakang sini karena ini varian F Sport bukan yang luxury, dia memang masih belum ada yang disematkan yang optional 3 TV ya, berarti bukan 3 di depan, 2 di belakang sini belum ada. Dia tapi minimal dia sudah ada sunshade ini, dan juga sudah ada kulit-kulit ini, dan juga sudah ada armrest yang cukup besar dan terasa sangat premium ini. Bagus sekali. Tuh. Kita buka, tutup. Ini terasa premium sekali. Dan yang paling penting memang di belakang sini adalah bagaimana rasa bantingannya dan juga kenyamanannya di belakang sini. Dan kenyamanan belakang sini memang bisa kami bilang dia nyaman, tapi memang untuk beberapa occasion misalnya ketika kita berbelok, dia memang terasa lebih limbung karena memang set suspensi Jepang itu dia bukan yang bisa mengombine antara kenyamanan dan juga sharpness dari handling. Itu memang masih jadi kelemahan dari suspensi Jepang, tapi kehebatannya adalah karena memang set suspensinya tidak complicated, yang mana ya dibuat empuk saja, tidak bisa sampai menggapai aspek sharpness dari suspensinya, itu mampu menjaga durability dari set-set suspensinya. Nah, bagaimana soal akselerasi dari mobil ini? Langsung aja kita rubah ya ke mode Sport, Sport Plus, Sport S, Sport S Plus. Nah, matikan traction control. Singkatan sudah mati. Matikan AC supaya mendapatkan akselerasi terbaik. Kita gas dan rem dan go. Ya 100. Menurut pencatatan kami, 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 9,1 detik. Ya, mengingat mobil ini sudah berjalan 32.000 km, memang bukan yang freshly new. Ya, itu figurnya masih cukup baik. Itu semua juga memang terbantu sekali dengan adanya sistem four wheel drive-nya yang memang membantu traksi pertama ketika berakselerasi. Jadi semuanya menggrip dari mobil ini. Bagus. Oke, sampai juga kesimpulan dari review Lexus RX ini. Bisa disimpulkan, kami mengerti kenapa orang Indonesia sangat mencintai Lexus RX ini. Itu semua karena Lexus RX ini memang berhasil membuat stigma-stigma buruk dari brand premium yang selama ini seperti reliability issue, durability issue, after sales issue, dan juga resale value issue yang semuanya diperbaiki oleh Toyota sang induknya yang memang sangat terkenal dengan kebaikan dalam 4 value itu, membuat Lexus ini tetap sangat diminati oleh orang-orang di Indonesia yang inginkan brand premium tapi juga tetap ingin memiliki ketenangan hati. Karena memang selain ia tetap menawarkan kemewahan, kenyamanan, dan juga prestisius dari sebuah brand Lexus, dia juga tetap mendapatkan durability yang baik, reliability yang baik, after sales yang juga baik, dan juga pastinya resale value yang sangat baik. Buktinya saja, Auto High masih menjual mobil ini di angka 900 jutaan, yang artinya masih sangat dekat sekali dengan harga jual barunya. Bandingkan dengan pabrikan asal Eropa yang dengan tahun yang sama, dia masih memiliki harga yang lebih tinggi. Oke, sekian review dari gua kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan juga terima kasih pada Auto High yang sudah meminjamkan mobil ini untuk kami review. Jadi kalau kalian tertarik dengan mobil ini, Lexus RX 200T F Sport, kalian bisa langsung kunjungi aja dealer Auto High yang ada di Pondok Indah dan juga Bintaro. Dan juga mobil-mobil di Auto High itu kilometernya auto low. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, bisa jadi portal kalian untuk membaca berita dan juga membeli mobil baru maupun mobil bekas. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.